Rasa sakit di tulang belakang yang berulang di tulang belakang jangan dianggap sepele. Rasa nyeri yang berpangkal pada bagian bawah pinggang sampai lipatan bokong merupakan tanda dari saraf kejepit. Mengangkat beban dengan posisi yang kurang tepat dianggap sebagai salah satu faktor pemicunya. Mengangkat beban dengan posisi yang kurang tepat dianggap sebagai salah satu faktor pemicunya. Selain itu banyak juga fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Salah satunya kelebihan berat badan dapat menyebabkan saraf kejepit. Benar nggak ya? Akan ada Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf yang akan menjelaskan di segmen kali ini. Yuk kita simak. Fakta mitos yang pertama, katanya saraf kejepit sama dengan rematik. Bener gak ya? Yuk kita tanya Dr. Ziki, itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos, karena saraf kejepit dan rematik adalah dua penyakit yang berbeda. Saraf kejepit biasanya sering terjadi pada daerah tulang belakang dan daerah sendi-sendi. Namun kalau rematik itu adalah suatu gangguan autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi-sendi di seluruh tubuh. Nyeri pada bagian pinggang merupakan salah satu masalah yang sering dikeluhkan orang banyak. Saraf kejepit menjadi salah satu penyebab nyeri kronik terbanyak. Jika tidak ditangani dengan serius, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada syaraf. Namun benarkah kalau saraf kejepit hanya bisa disembuhkan oleh operasi? Gimana tuh dok? Fakta atau mitos? Itu adalah mitos, karena pada faktanya tidak semua saraf terjepit harus dilakukan operasi. Indikasi operasi ada beberapa. Salah satunya adalah seberapa berat derajat yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian seberapa berat jepitan saraf tersebut. Baru hal tersebut ada indikasi operasi. Rasa nyeri pada bagian pinggang yang berkepanjangan tentu membuat tidak nyaman. Selain itu, aktivitas juga bisa terganggu. Bagi sebagian orang banyak yang menyepelekan penyakit saraf ini. Tapi hati-hati ya, karena jika tidak segera diobati, saraf kejepit dapat menyebabkan kelumpuhan. Namun ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Karena apabila saraf terjepit tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka akan berkembang dan penekanannya akan semakin lebih berat. Apabila dibiarkan lebih lanjut, maka akan menekan saraf-saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan. Tidur adalah waktu di mana tubuh dan organ lainnya beristirahat. Tapi hati-hati, kebiasaan buruk saat tidur justru dapat menyebabkan penyakit. Salah satunya saraf kejepit. Karena katanya kebiasaan menekuk siku saat tidur dapat menyebabkan saraf kejepit. Benar nggak ya? Yuk tanya lagi sama Dr. Ziki, itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Memang banyak saraf terjepit yang diakibatkan karena posisi-posisi yang salah. Namun apabila dikatakan dengan menekuk siku dapat menyebabkan saraf terjepit, itu adalah mitos. Karena di siku ini relatif lebih jarang dan cukup aman dari lokasi-lokasi saraf yang mungkin terjepit. Berat badan ideal dianggap berat badan yang sehat untuk tubuh kita. Selain membuat tidak percaya diri, kelebihan berat badan juga bisa menjadi pemicu berbagai penyakit. Salah satunya saraf kejepit. Apa ya kata Dr. Ziki? Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Orang yang mengalami kegemukan, otomatis berat badannya akan lebih menumpu dan membebani daerah tulang belakang bagian bawah. Apabila ini berlanjut, maka terjadi pergeseran dari bantalan daerah tulang belakang. Pergeseran bantalan tersebut akan menekan saraf dan memberikan gejala saraf terjepit daerah pinggang bawah yang menjalar sampai ke kaki. Anda pernah mengalami yang namanya kesemutan, mati rasa, atau kaki seperti tertusuk jarum? Tentu sangat mengganggu ya bila sering terjadi. Fakta atau mitos ya kalau katanya kesemutan menetap merupakan gejala dari saraf kejepit? Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Memang kesemutan merupakan salah satu gejala penyakit yang sering muncul pada banyak penyakit. Namun apabila dia menetap dan berada di lokasi yang sama, sangat mungkin itu adalah salah satu tanda dari saraf yang terjepit. Supaya Anda terhindar dari saraf kejepit, yuk simak dulu tips dari Dr. Ziki berikut ini. Untuk Anda yang sudah mengalami saraf terjepit, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang harus Anda lakukan adalah rajin-rajin berolahraga, terutama olahraga yang dianjurkan adalah berenang. Kemudian,
ada olahraga yang harus dihindari, yaitu olahraga-olahraga yang menggunakan otot untuk mengangkat, seperti fitness dan sebagainya. Kemudian ada tips lagi, yaitu orang-orang yang sudah mengalami saraf terjepit sebaiknya tidak melakukan posisi-posisi membungkuk atau menunduk terlalu lama. Untuk Anda yang belum mengalami saraf terjepit, ada beberapa hal yang harus dihindari. Untuk yang laki-laki, sebaiknya hindari meletakkan dompet di kantong belakang karena dapat menyebabkan saraf terjepit di bagian pinggang. Untuk wanita, sebaiknya hindari menggunakan hak tinggi karena hak tinggi akan menyebabkan perubahan posisi pinggul dan pergeseran pada tulang belakang. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan, sebaiknya menghindari untuk menggunakan tas yang dicantel atau diselempang. Karena apabila digunakan dalam waktu yang lama, maka akan terjadi kekakuan otot di daerah bahu. Kemudian kekakuan otot itu lama-lama akan menyebabkan pergeseran tulang belakang di daerah leher, sehingga saraf Anda menjadi terjepit pada saraf